puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita mau beribadah. Walaupun umat-umat Tuhan masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita mau tetap datang di hadirat Tuhan. Kita mau balas setiap kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan buat saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
Saat ini Tuhan kami rindu beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada, di rumah umat-umat-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati umat-umat-Mu. Buka hati mereka Tuhan, siapkan hati dan pikiran mereka untuk mereka memuji, memuliakan Engkau. Terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah semuanya jadi untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu ada di rumah umat-umat-Mu masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal Engkau untuk selama-lamanya. Kami buka ibadah kami pagi hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih memuji Tuhan. Kita akan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan kota berlindungnya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan kota berlindung. Ku mau bersyukur, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan akan pernah pergi dari saya, saudara. Haleluya. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita akan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi
Tuhan. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan pujian. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selam. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hidupku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu. Besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu. Besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu. Besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar buat saya dan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus,
Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Pakai dia, urapi dia, agar setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi umat-umat-Mu yang mendengar. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan, yang bimbang ditetapkan. Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami memerlukan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itulah kekuatan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu Tuhan. Hanya firman-Mu yang sanggup memampukan kami. Terus kami berjalan di hari-hari ini Tuhan. Kuatkan kami, hiburkan kami, mampukan kami lewat kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami yang paling baik untuk kami menerima firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali membuka firman Tuhan, melihat firman Tuhan, saudara-saudara, pada hari ini untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat-ayat ini. Kita membaca mulai dari ayat yang ke-10, saudara-saudara. Ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kehidupan kita di hari-hari ini, khususnya di 1 tahun belakangan ini, maka kita pun akan menyatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat-ayat ini. Aku ada, semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudara-saudara, betapa kita sekarang ini, bahkan seluruh dunia, sedang berada pada masa-masa yang sangat sulit. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin dirinya tidak akan terinfeksi virus corona, saudara-saudara. Tidak ada. Kemarin diberitakan bahkan Bapak Jenderal Letjen Doni Monardo, Ketua BNPB, Kepala BNPB, pun mengumumkan dirinya bahwa beliau pun terjangkit virus COVID-19. Kurang apa beliau? Kurang apa beliau soal pemahaman tentang virus ini? Kurang apa beliau tentang bagaimana menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat terhadap dirinya sendiri? Tetapi itu pun beliau tetap kena dengan virus COVID-19. Apalagi kita, saudara-saudara, apalagi kita. Itu sebabnya saya yakin kita pun dapat menyatakan seperti yang dikatakan oleh Paulus, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kita ada di tahun 2021,
adalah karena kasih karunia Tuhan. Di awal tahun 2021, terus terang sebagai seorang hamba Tuhan, kami sangat berduka karena beberapa orang tokoh panutan kami dalam pelayanan dipanggil Tuhan. Ada yang karena terserang COVID-19, ada yang memang karena sakit biasa. Di antaranya ada Bapak Pendeta Maksi Bolang, ada Ibu Pendeta Kenti Mangundam di Cengkareng, ada juga Bapak Pendeta Nok Mande beberapa hari yang lalu di Surabaya, Jawa Timur, dan yang lain-lain. Mereka adalah panutan-panutan, tokoh-tokoh iman bagi kami, bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau kita masih ada sebagaimana kita ada sampai sekarang ini, maka kita pun dapat, wajib, harus mengatakan seperti yang dikatakan oleh Paulus, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sekarang pertanyaannya saudara-saudara adalah, bagaimanakah respon kita terhadap kasih karunia Allah itu? Betul, mungkin kita mengakui sekarang ini karena kasih karunia Allah kita ada sebagaimana kita ada. Tetapi bagaimanakah respon kita? Paulus di sini dalam kesaksiannya, bagaimana dia meresponi kasih karunia Allah itu, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau kita memperhatikan di sini bagaimana respon Paulus terhadap kasih karunia Allah itu, dia berkata kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Pemberian anugerah dari Allah yang diberikan kepada Paulus tidak sia-sia. Bagaimana caranya? Dia bekerja lebih keras, lebih keras, lebih keras. Tetapi dengan segala kerendahan hati dia berkata, bukannya aku, tetapi kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam aku. Nah, saudara-saudara, kita pun bagaimanakah kita dapat meresponi kasih karunia Tuhan? Mari kita lihat apa yang diperingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 11 ayat 22, saudara-saudara, ini sebuah peringatan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen di Roma, Paulus memperingatkan, perhatikanlah kemurahan Allah, perhatikanlah kebaikan Tuhan, perhatikanlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dari Tuhan, kebaikan-kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan memelihara kita sampai sekarang ini. Ini pun adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mungkin kita sampai saat ini mengalami banyak juga kesusahan, saudara-saudara. Banyak juga mengalami penderitaan karena akibat daripada virus corona dan lain-lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi kalau kita ada sampai saat ini pun kemurahan Tuhan. Itu sebabnya perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Allah begitu bermurah hati kepada kita, saudara-saudara. Orang-orang yang tetap percaya kepadanya. Yang pertama, saudara-saudara, perhatikan kemurahan Tuhan. Jangan abaikan, jangan anggap sepi, jangan anggap sepele kemurahan Tuhan. Jangan, saudara-saudara. Jangan. Tetapi perhatikan dan pergunakan dengan semaksimal mungkin. Kepada jemaat di Efesus, Paulus berpesan demikian, Efesus pasal yang kelima, sebagai respon kita terhadap kasih karunia Tuhan, saudara-saudara, terhadap anugerah Allah. Efesus pasal yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-15.
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita merespon kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Saudara-saudara, keberadaan kita di hadapan Tuhan, kekristenan di hadapan Tuhan, bukan soal bagaimana caranya kita mati, bukan. Tetapi bagaimana caranya kita hidup. Itulah inti yang diperhatikan oleh Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, kekristenan kita di hadapan Tuhan, nilai kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara, nilai kita di hadapan Tuhan bukan soal bagaimana caranya kita mati, bukan. Kalau soal caranya kita mati itu, biarlah itu urusan Tuhan. Itu adalah rahasianya Tuhan, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan, senior panutan, meninggal dipanggil Tuhan dengan cara terserang oleh virus COVID-19. Ada beberapa. Tetapi sekali lagi, bukan soal bagaimana caranya kita mati. Nilai kita di hadapan Tuhan bukan soal bagaimana caranya kita mati, tetapi bagaimana kita hidup. Kasih karunia Tuhan membuat kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Kasih karunia Tuhan membuat kita masih hidup sampai sekarang ini. Itu sebabnya saudara-saudara, bagaimana caranya kita hidup? Haruslah hidup dengan bijaksana, sebagai orang yang arif, sebagai orang yang bijaksana, bukan sebagai orang yang bebal, yang tidak dapat diperingatkan. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, jangan bermasa bodoh, saudara-saudara. Jangan memiliki sikap tidak mau tahu dengan keadaan sekarang ini, dengan hidup kita, bermasa bodoh. Tidak, tetapi usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki sehingga saya masih hidup sampai sekarang? Apa yang Engkau kehendaki di balik segala persoalan yang sedang saya hadapi? Apa yang Engkau kehendaki di balik segala berkat-berkat yang melimpah justru saya alami hari-hari ini? Usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita, meresponi kasih karunia Tuhan. Usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Lalu disebutkan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jangan hidup dalam hawa nafsu, saudara. Jangan hidup dalam hawa nafsu. Tetapi disebutkan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan lagi hidup dalam hawa nafsu. Jangan. Dalam segala dosa. Jangan. Berhentilah, saudara-saudara. Marilah kita hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Jangan hidup dalam hawa nafsu. Jangan mabuk oleh anggur.
tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Biarlah kita justru penuh dengan Roh Kudus. Biarlah kita isi hidup kita, penuhi hidup kita dengan hal-hal yang bersifat rohani, saudara. Jangan penuhi hidup kita ya dengan hal-hal yang bersifat daging, hawa nafsu, mengejar hal-hal yang bersikap hawa nafsu, saudara. Tetapi kejarlah hari-hari ini hal-hal yang bersifat rohani. Haleluya, saudara. Haleluya. Kejarlah hal-hal yang bersifat rohani. Lalu ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Di sini berarti saudara-saudara, kita harus membina keintiman, membangun keintiman. Pertama, keintiman dengan Allah, dengan Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan dan juga keintiman dengan sesama manusia, saudara. Bangunlah keintiman dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Usahakanlah, saudaraku, untuk kita mendapatkan keintiman, bersekutu erat dengan Tuhan, bersekutu erat juga dengan sesama kita. Saudara, jauhkan perselisihan hari-hari ini. Jauhkan. Biarlah kita saling merendahkan diri satu sama lain. Upayakan keintiman di antara sesama kita. Bangun keintiman pribadi kita juga dengan Tuhan. Lalu ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Meresponi kasih karunia Tuhan, kita harus membudayakan, saudara-saudara, membiasakan diri kita bersyukur dalam segala perkara. Bersyukur dalam segala perkara. Paulus dalam kesaksiannya kepada jemaat di Filipi, saudara-saudara, Paulus berkata, aku tahu apa itu berkekurangan, aku tahu apa itu berkelimpahan. Bersyukur dalam segala perkara. Kepada Timotius, Paulus berpesan untuk diteruskan kepada jemaat yang dilayani oleh Timotius. Berpada dengan apa yang ada. Asal ada pakaian dan makanan, cukuplah. Bersyukur dalam segala perkara. Kalau Tuhan memberikan kita lebih dari sekedar makanan dan pakaian yang secukupnya sehari-hari, saudara, bersyukurlah dalam segala perkara. Bersyukur. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini keintiman dengan sesama. Kita harus membangun keintiman kita dengan sesama. Jangan lagi ada perselisihan, saudara-saudara. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung kepada kita, berdamailah dengan semua orang, saudara. Berdamailah dengan semua orang. Itu adalah merupakan respon kita terhadap kasih karunia Allah yang kita terima hari-hari ini. Di dalam kitab Filipi, mari kita melihat bagian berikutnya, bagaimana kita meresponi kasih karunia Tuhan, sebagaimana Paulus meresponi kasih karunia Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-12. Kitab Filipi pasal 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus meresponi kasih karunia Tuhan. Dia berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap
syaratnya bahwa aku telah sempurna, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lupakan apa yang di belakang kita, saudara. Arahkan diri kepada apa yang di hadapan. Kata mengarahkan diri ini seperti meregangkan diri kita untuk menjangkau, meraih sesuatu yang ada di depan kita. Seolah-olah sesuatu yang sudah begitu dekat, kita akan raih, kita akan dapatkan. Kita meregangkan diri untuk mendapatkannya. Artinya kita menambah kekuatan, menambah semangat kita, menambah kesungguh-sungguhan kita untuk meraih apa yang di hadapan kita. Apa itu? Hidup kekal. Hidup kekal. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita merespon kasih karunia Tuhan? Bagaimana kita merespon kasih karunia Tuhan? Dalam kitab Roma pasal yang ke-13 kita melihat firman Tuhan, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-13, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat-ayat ini. Pada ayat yang 10 kita baca mulai, firman Tuhan berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudaraku, inilah yang Tuhan inginkan sebagai respon kita terhadap anugerah Allah. Paulus berkata, aku bekerja lebih keras, aku meregangkan diri, mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku untuk meraih apa yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara, biarlah kita mengerti kehendak Tuhan bagi kita hari-hari ini sebagai respon kita atas anugerahnya yang besar bagi kita. Ingat baik-baik Roma pasal 11 ayat 22. Perhatikanlah kemurahan Allah. Perhatikanlah kemurahan Allah dan kesabarannya. Saudara, betapa Tuhan sedang bermurah hati kepada kita hari-hari ini. Kalau soal kehidupan kita sudah ada jaminan di dalam firman Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kita, saudara. Kepada Paulus pun Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dalam kegelapan yang paling gelap, terang Tuhan semakin nyata bagi kita. Saudara-saudara, Tuhan pasti setia. Tuhan pasti setia untuk memelihara kita, untuk melindungi kita. Tetapi dari pihak kita, saudara-saudara, perlu respon yang baik, respon yang benar terhadap kasih karunia-Nya. Biarlah kita meresponinya dengan lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih giat di dalam Tuhan, sebagaimana yang diberikan oleh Paulus, dirinya sebagai contoh bagaimana dia semakin giat berlari-lari, terus berlari-lari kepada tujuan. Apa tujuannya? Kemuliaan Tuhan, saudara. Kemuliaan Tuhan. Saudara, tetaplah setia di dalam Tuhan.
tetaplah maju terus di dalam Tuhan. Jangan kendor, saudara. Jangan kendor. Tetaplah percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan melindungi kita dengan sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Ajar kami ya Roh Kudus, tuntun kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Roh Kudus untuk mengerti dan merespon dengan benar, dengan baik segala bentuk kasih karunia-Mu, segala bentuk kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan semakin kuat di hari-hari yang jahat ini, semakin teguh berpengharapan, semakin teguh dalam iman kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, tanamkan firman-Mu ini di dalam hati kami, datangkan kekuatan, datangkan kesegaran, datangkan kesembuhan oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman bagi kita saudara-saudara, minggu depan nanti kami akan umumkan kembali. Minggu depan adalah tanggal 31 Januari. Apakah kita sudah akan mengadakan ibadah dengan tatap muka di tempat ini atau masih secara online? Saudara-saudara, terus kita berdoa, terus kita menjaga kesehatan kita seperti anjuran pemerintah dengan takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita akhiri ibadah ini dalam doa. Allah Bapa dalam sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing. Tuhan, jaga, lindungi, pelihara kami semua. Tuhan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Tuhan, jauhkan dari kami segala kekhawatiran, segala ketakutan. Biarlah kami terus dapat bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas mereka di sepanjang minggu ini. Tuhan, sertai kami. Tuhan, tolong kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, penyakit menular apapun, binatang-binatang buas, bencana-bencana alam yang tak terduga. Teristimewa Tuhan dari jangkauan virus corona yang kami tidak tahu di mana dia berada, di kapan dia berada. Tuhan, Tuhan, lindungi kami dari terpapar virus corona ini. Tuhan, tolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha, segala pekerjaan yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu di sepanjang minggu ini. Tuhan, tolong kami, buka jalan dalam setiap usaha. Jangan biarkan ada di antara umat-umat-Mu yang berkekurangan untuk makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal mereka. Tuhan, Engkaulah Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Engkaulah Jehovah Jireh yang mencukupkan segala keperluan kami. Engkaulah juga Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Damai sejahtera dari Allah yang adalah Bapa kita, kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan dengan Roh Kudus Allah penolong, penghibur dan pembela kita, pelindung kita, itulah yang selalu menyertai kita. Allah Immanuel nyata bagi kita dari hari ke hari sampai pada hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa
dan kami akhiri ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.